Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan makanan dan minuman yang menggunakan proses fermentasi. Yang pertama adalah pembuatan kecap. Kecap terbuat dari keledai yang disortir, dicuci, direndam, dan direbus selama 4 jam. Setelah itu proses pendinginan atau fermentasi tahap pertama yaitu fermentasi koji. Fermentasi koji itu didiamkan selama 3-4 hari. Lalu dipindahkan ke dalam drum dengan ditambahkan garam. Tahapan ini disebut tahapan yang kedua atau tahapan fermentasi Morobi. Dan di dalam proses tahapan Morobi ini, bakteri-bakteri terbentuk dan menghasilkan bau dan rasa yang khas. Lalu sari kedelai diambil dengan beberapa saringan. Lalu sari kecap dimasak kembali hingga siap dikemas dan dipasarkan. Yang adalah proses pembuatan tahu. Proses pembuatan tahu yang pertama adalah menyortir biji kedelai yang bagus dan yang jelek dibuang. Setelah dicuci dan direndam air hangat, biji kedelai lalu digiling hingga seperti bubur kedelai. Sari bubur kedelai lalu dipisahkan dengan airnya. Bubur yang disaring itu dimasak hingga mendidih. Ditunggu hingga uapnya menghilang. Nah, pada saat itu tahu siap dicetak dan dipotong. Proses pembuatan tempe. Tempe ini mengandung unsur yang baik untuk tubuh, mulai dari asam lemak, vitamin, mineral, dan antioksidan. Proses pembuatannya tidak terlalu ribet, mulai dari merebus biji kedelai yang telah dibersihkan dan disortir, lalu ditiriskan dan direndam selama semalam. Setelah itu, kulit kedelai yang terkelupas dipisahkan untuk menghasilkan kepingan-kepingan kedelai. Lalu kepingan kedelai tersebut dicuci, dimasukkan ke dalam panci, dan dimasak seperti layaknya membuat nasi. Setelah matang, kedelai tersebut disimpan sampai dingin. Setelah dingin dan mengering, barulah kedelai tersebut diberi ragi dan diaduk, lalu dibungkus dengan daun pisang ataupun plastik yang sudah diberi lubang dan disimpan semalam. Akhirnya tempe siap diolah dan dikonsumsi. Sebelum kita membahas faktor produksi, kita akan mengulang kembali tentang manajemen operasional. Apa itu manajemen operasional? Manajemen operasional adalah kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan, pengkoordinasian, pergerakan, pengelolaan, aktivitas organisasi ataupun perusahaan dalam menghasilkan barang ataupun jasa yang berhubungan dengan proses pengolahan, masukkan input menjadi keluar ataupun output agar memperoleh nilai tambah yang lebih besar. Proses input ini merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan kesediaan sumber daya sebelum menciptakan suatu barang ataupun jasa. Sumber daya tersebut disebut faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi terbagi menjadi beberapa bagian. 1. Sumber daya alam. 2. Sumber daya manusia. 3. Faktor modal. 4. Faktor kewirausahaan. 5. Sumber daya informasi. Selanjutnya, faktor sumber daya alam yaitu faktor yang bersumber dari alam. Sumber daya manusia yaitu faktor yang melakukan produksi. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.